بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني أعزكم الله. Kita insyaallah akan melanjutkan apa yang kita bahas tadi. Bagi ikhwah hendaknya merapat, ya. Bagi yang belum ke majelis, segera ke majelis. Yang masih tidur dibangunkan. Nah, Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang beberapa sebab kenapa sampai orang-orang itu salah dan tersesat sedemikian jauh. Kita telah sebutkan di antara sebabnya adalah mereka memahami nas-nas Al-Quran dan hadis dengan pengertian-pengertian yang tidak dimaukan oleh Allah dan Rasul. Apakah pengertian yang mereka pahami di masyarakat atau pengertian yang mereka bahkan bikin-bikin sendiri, dan dua-duanya parah kalau dipakai untuk memahami kalamullah dan kalam Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya di sini masih pada pembahasan sebab-sebab kesesatan mereka. Di antara sebabnya adalah mereka terpengaruhi oleh teori-teori filsafat atau guru-guru dari kalangan orang-orang kafir atau orang-orang yang mengikuti mereka. Ini maksud dengan filsafat di sini adalah mempelajari agama dengan selain jalan para Rasul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki cara sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakan, unzirukum bil wahyi. Aku memperingatkan kalian dengan wahyu. Jalan para nabi, jalan para rasul dalam memahami agama adalah dengan wahyu. Nah, ketika ada seseorang memahami agama ini dengan selain jalan itu, maka artinya dia telah menyelisihi jalan Rasul. Dan banyak yang dipakai oleh orang-orang kecil dan yang diikuti oleh mereka adalah teori-teori yang mereka dapati dari orang-orang kafir, filsafat-filsafat Yunani kuno dan lain-lain. Ya, jadi ilmunya dari mereka, juga guru-gurunya dari mereka. Kalau kita melihat misalnya banyak mereka menukil ucapan-ucapan dari semacam Nasr Hamid Abu Zaid, orang Mesir. Siapa itu Nasr Hamid Abu Zaid? Ini menurut berita, ya, telah diputuskan oleh Mahkamah Mesir sebagai orang yang murtad karena gagasan-gagasannya yang semacam itu. Al-Quran itu hanya produk budaya saja, hasil budaya Arab dan lain-lain, sehingga dikafirkan oleh Mahkamah Mesir dan diusir dari Mesir, harus cerai dari istrinya, sehingga dia diasingkan, ya, atau lari. Allahu a'lam kisahnya seperti apa. Yang jelas sekarang di Belanda. Dan di sana diopeni, ya, sama orang-orang kafir, ya, dipelihara. Ini menurut mereka aset untuk menghancurkan Islam, karena dari orang Muslim sendiri menurut mereka. Ini termasuk guru besarnya orang-orang Jil, walaupun mungkin tidak secara langsung berguru, tapi pemikiran-pemikirannya banyak diadopsi oleh orang-orang Jil. Fadlur Rahman, orang Pakistan yang juga diusir, hengkang, akhirnya ke Amerika kalau tidak salah,
Sama kurang lebih seperti itu jenisnya. Ya. Muhammad Arqaum dan lain-lain. Mereka mengambil ilmu dari orang-orang semacam ini, yang orang-orang semacam ini tadi mengambil dari teori-teori filsafat orang-orang kafir. Sebagai contoh misalnya yang mereka usung sekarang ini teori hermeneutika. Barangkali kita sedikit banyak mendengar tentang itu, nama itu. Yang kemudian sekarang dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di IAIN tertentu, wallahu a'lam atau semua atau tertentu, atau UIN, dijadikan sebagai salah satu mata kuliah. Teori hermeneutik ini mereka mau pergunakan untuk menafsiri Al-Quran. Dari mana ini asal usulnya? Asal usulnya dari Yunani kuno. Ya, mereka sering menggembar-gemborkan modern abad sekian. Islam tidak lagi relevan dengan zaman ini. Tapi mereka justru mengambil teori Yunani kuno. Sudah zaman apa kata orang bahla, zaman dulu sudah. Mereka ambil. Ya, sejarahnya menurut yang saya baca, mungkin antum lebih tahu, ya. Tapi yang saya baca bahwa di masyarakat Yunani kuno, mereka itu kan tidak percaya wahyu. Mereka imannya kepada mitos-mitos, ya, cerita-cerita dewa-dewa dan lain-lain. Ada yang namanya Dewa Zeus, ini rajanya dewa menurut mereka. Punya istri yang namanya Maya, dewa Maya, dewa perdagangan, dewa apa, dewa ini, dewa itu, kejahatan dan lain-lain. Nah ini raja dewa ini ingin menyampaikan pesan-pesan kepada manusia. Bahasanya belum bisa dimengerti, masih samar-samar. Nah, maka menugaskan anaknya dewa Hermes, hermeneutik dari kata itu tadi, dewa Hermes. Tugasnya apa? Menafsirkan pesan-pesan dari raja dewa tadi kepada manusia. Ini ceritanya dari cerita-cerita semacam ini. Saya bilang cerita detemit. Tidak tahu cerita apa itu. Mitos-mitos Yunani kuno. Ya. Jadi asalnya sebuah penafsiran seperti itu. Yang diambil dari orang semacam orang-orang Yunani yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya wahyu. Kemudian berkembang, ya, singkat cerita pada abad ke-18 Masehi baru seolah-olah diresmikan menjadi sebuah ilmu, ya, penafsiran, teknik penafsiran hermeneutika. Awalnya juga dulu sekedar untuk menafsirkan atau mengungkapkan sebuah ungkapan, mungkin dalam bahasa Arab, ya, semacam nahwu dan sharaf saja dulunya. Lalu kemudian dikembangkan sebagai sebuah teori yang memiliki makna-makna filsafat. Terus dikembangkan, akhirnya menjadi suatu ilmu, ya, teknik untuk menafsirkan Bible, menafsirkan Injil. Orang-orang Kristen ketika mendapati Injil mereka bingung. Mereka mendapati 3 problem besar dalam Injil mereka. Yang pertama adalah bahwa Injil ini ditulis 30 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Yang sangat dicurigai ini adalah hasil penulisan dari tangan-tangan orang-orang itu. Ya, bukan murni dari Nabi Isa. Mereka sendiri meragukan pada hakikatnya. Kok seperti ini? Ditulisnya setelah itu. Ya, kita bisa bayangkan, ya, orang yang hafal suatu matan hadis 2 minggu saja kalau sudah tua umurnya, tidak dimurajaah, tidak diulang lagi, sudah lupa, ya. Ini 30 tahun, bukan 1-2 lembar
people berapa begini. Menghafal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanasu hazzan mimma dzukiru bi. Mereka pada lupa dari apa yang mereka telah diingatkan. Jadi jelas ini satu cacat. Problem besar di kalangan mereka, orang-orang Kristen. Problem yang kedua bahwa ya penulisan ini, Injil-Injil yang ada, Yohanes, Lukas, dan lain-lain, Matius, mereka dapati Injil-Injil tersebut ya apakah benar sebagai kalam ilahi atau ini sekedar ungkapan dari orang-orang tadi yang menulis. Apalagi kemudian mereka dapati juga isinya ada yang bertolak belakang. Injil yang ini dengan yang itu berbeda. Kalau bisa ada 4 yang berbeda-beda, itu bagaimana? Ini juga problem besar bagi orang-orang Kristen. Yang ketiga, mereka dapati Injil yang pertama kali didapati bahasanya bahasa Yunani kuno, bukan bahasa Nabi Isa alaihissalam. Mestinya bahasa Aramia. Ternyata kok bahasa Yunani kuno. Sudah bukan lagi apa? Asli. Ya, kalau Al-Quran kan jelas. Nah, 3 masalah ini yang menghantui mereka. Mereka akhirnya bimbang. Bagaimana ini? Problem pada teks yang mereka hadapi, pada isinya, pada pembawanya, tidak punya sanad yang sahih. Akhirnya mereka memakai teori hermeneutika ini untuk menghukumi teks-teks yang ada di dalam Injil tadi. Ya, dan mereka memposisikan teks Injil tadi dalam teori hermeneutika disamakan dengan yang lain. Tidak ada keunggulan suatu teks atas yang lain. Tidak ada nas ilahi dengan nas manusiawi, sama saja disetarakan dalam teori hermeneutika untuk menguji kebenaran apa yang ada di dalam Injil tadi. Nah, terus dikembangkan akhirnya yaitu jadi alat penafsiran Injil. Yang di tengah-tengah masyarakat Kristen sendiri juga berbeda pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang setuju seperti itu, ada yang mengatakan tidak bisa. Kau mau disamakan Injil dengan kalam manusia? Ribut juga mereka. Ya, ini keadaan hermeneutika seperti ini sebetulnya. Ya, dari sedikit yang kita tahu saja sudah muskilah, problem yang luar biasa pada hermeneutik ini. Yang seperti ini mau diterapkan pada Al-Quran, diambil. Ayo kita terapkan teori ini pada Al-Quran. Ya, jauh sekali. Sangat tidak pantas, amat sangat tidak pantas sekali. Tidak mungkin diterapkan pada Al-Quran. Sangat berbeda keadaannya. Ya, karena banyak alasan. Yang pertama, ini sumbernya dari Yunani kuno yang tidak percaya wahyu. Kemudian teori ini dikembangkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir sudah, namanya kafir ya sudah kafir. Dikembangkan oleh mereka. Kemudian mereka pergunakan karena problem-problem yang mereka hadapi pada Injil seperti itu. Problem pertama tentang sanad. Apakah ada dalam Al-Quran? Al-Quran diriwayatkan oleh ya, tidak bisa dihitung yang meriwayatkan Al-Quran. Sejagat raya ini tidak bisa dihitung yang meriwayatkan Al-Quran. Sampai sekarang sanad-sanad yang meriwayatkan Al-Quran masih ada. Dan orang yang hafal banyak sekali nggak terhitung. Ya, ini yang pertama. Problem yang kedua, benarkah Injil itu kalam ilahi? Dalam Al-Quran tidak ada seperti ini. Jelas Al-Quran kalam ilahi, kalamullah. Nabi SAW ketika mendapat wahyu sudah ada para penulisnya. Ditulis wahyu itu sejak di zaman Nabi SAW. Ada para penulis wahyu. Ya, Muawiyah, Abu Bakar dan lain-lain dari para ulama penulis wahyu ilahi. Ditulis sejak itu. Dikumpulkan di zaman Abu Bakar, lalu dikumpulkan lagi di zaman Umar,
di zaman Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada problem dalam Al-Quran. Kemudian ya, yang ketiga, terakhir, ya, apa problemnya mereka itu tadi? Juga tidak ada dalam Al-Quran, yaitu tentang apa? Saya lupa lagi. Al-Muhim, ya, semua yang mereka sebutkan itu dari problem-problem pada Injil sama sekali tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak tepat. Ya, tentang bahasa, ya. Tentang bahasa. Al-Quran bahasa Arab. Allah menurunkan dengan bahasa Arab, yang kita dapati juga bahasa Arab. Asli bahasa Arab. Tidak ada masalah dalam Al-Quranul Karim. Kemudian mau diterapkan hermeneutika pada Al-Quran, ya tidak cocok sama sekali. Lebih daripada itu, ya, teori hermeneutika itu sendiri berbeda-beda. Bukan hanya satu macam. Jangan dianggap sebagai teori yang sudah mapan, mulus dalam perjalanannya. Tidak ada pertentangan antara sana sini. Tidak. Justru bermacam-macam. Kalau orang mau memakai satu jenis, harus meninggalkan jenis yang lain. Sekarang mau pakai teori hermeneutik yang mana? Bingung lagi. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya dari selain Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka dapati perbedaan yang sangat banyak. Nah, hermeneutik ini bukan dari Allah. Dari dedemit-dedemit tadi, ya banyak perselisihannya. Tidak mungkin jadi satu sepakat, tidak mungkin. Mau pakai yang mana? Apalagi dalam teori hermeneutik tadi harus disamakan statusnya antara kalam ilahi dengan kalam manusia. Tidak ada bedanya dalam menilai, mengkritik sesuatu. Nah, Quran mau disamakan dengan kalam manusia. Kalam manusia itu ada yang waras dan ada yang tidak waras. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Mau disamakan? Hayhat, kata orang Arab, hayhat, hasya, tidak mungkin, tidak bisa ya. Jadi maaf, hermeneutik ini tidak bisa diterapkan pada Al-Quran. Ya, ini sesuatu yang asing, harus disingkirkan dari penafsiran Al-Quran. Harus kita tolak mentah-mentah. Nah, dan mereka sekali lagi teori yang seperti ini yang aslinya dari orang kafir, kemudian diadopsi oleh semacam tadi Abu Zaid, Nasr, dan lain-lain. Kemudian yang ini diwarisi oleh orang-orang Indonesia, semacam orang-orang Jil. Seperti itu sejarahnya tentang hermeneutika. Sayang sekali kok mau atau bahkan sudah dijadikan mata kuliah di perguruan tinggi Islam. Na'udzubillah, kalau anak kita sekolah di situ mau jadi apa? Ya, hasilnya anggap kita mau tahu. Nggak usah repot-repot seperti apa sih hermeneutik itu. Kita lihat hasilnya saja. Seperti kata Ibnu Qayyim. Ternyata hasilnya seperti kata Nasr Abu Zaid dengan teori hermeneutikanya, ya, berkesimpulan bahwa Al-Quran itu hanya produk budaya saja. Bukan kalamullah, produk budaya. Nabi sebagai seorang nabi yang hidup di masyarakat, ya, terpengaruh dengan lingkungannya, sehingga ini Quran ini merupakan produk budaya, bukan kalamullah. Ya, mau kesimpulannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi permasalah yang mereka mau terapkan padanya teori hermeneutika itu. Ikhwanuddin azakumullah, ini sebab terbesar, termasuk sebab terbesar dari tersesatnya mereka dari agama yang lurus ini. Nah, jadi Islam dalam memahami Al-Quran dan Hadis punya cara, manhaj. Tidak butuh kepada mereka. Islam sudah kaya. Seperti yang kita terangkan kemarin, sudah sempurna. Tidak butuh kepada tambahan. Termasuk dalam teori memahami kalamullah. Hati-hati, nggak sembarangan seperti itu. Masruq bin Ajdah rahimahullah ta'ala mengatakan, ittaqut tafsir
fa innahu riwayatun 'anillah. Hati-hati kalian dalam menafsirkan Al-Qur'an. Karena tafsir itu adalah meriwayatkan dari Allah. Kalau kalian salah, artinya salah dan mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk al-qaul 'ala Allah bighairi ilm, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi ilmu, dan ini termasuk dosa yang terbesar. Na'udzubillah min dzalik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sama mengatakan, "Ayyu ardin tukilluni wa ayyu sama'in tudhilluni idza qultu fi kitabillah ma la a'lam." Bumi yang mana yang mau menerima pijakan kakiku? Langit yang mana yang mau menaungiku? Kalau aku mengatakan pada kitabullah sesuatu yang saya tidak punya ilmu. Ini takutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mau menafsirkan Al-Quran. Kalau punya ilmu baru berani. Nah ini orang-orang sekelas ya unyil mau menafsirkan Al-Quran dengan hermeneutika, ya, bahkan mau membuat buku tafsir, ya, tafsir ulil absar. Tahu mau jadi apa itu tafsirnya. Ikhwan fillah azakumullah, para ulama rahimahumullah menerangkan bahwa dalam menafsirkan Al-Quran itu yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ayat Al-Quran satu sama lain saling menjelaskan. Ya, Allah sifati kitabnya dengan mutasyabihat. Mutasyabihat masani. Mutasyabihat saling menyerupai. Yang ini menerangkan yang itu diterangkan oleh yang ini. Saling menerangkan. Dan seorang yang mengatakan suatu ucapan, dia lebih tahu apa yang dimaukan. Ya, qul a'antum a'lamu amillah, katakan, kalian lebih tahu atau Allah? Allah lebih tahu. Allah lebih tahu tentang makna kitab-kitabnya. Apa yang Allah maksudkan dengan ayat ini? Diterangkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Ini yang pertama. Jadi disepakati oleh para ulama bahwa ya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, satu ayat dengan ayat yang lain, ini yang paling bagus. Kemudian ditafsirkan pula dengan sunnah Nabi seperti yang kemarin kita terangkan. Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerangkan Al-Quran. Jelas, itu ada tafsir dalam Islam. Ya, ngambilnya dari orang yang terbaik, Nabi SAW, bukan dari dewa Hermes tadi, tetemit tadi, bukan. Tapi dari Nabi SAW. Kalau Nabi SAW misalnya tidak didapati dari beliau keterangan yang jelas dalam suatu ayat, kita lihat pula tafsir para sahabat. Para sahabat itu orang yang paling tahu tentang Al-Quran setelah Nabi. Karena tahu kapan turunnya, di mana turunnya, kondisi yang ada ketika itu seperti apa. Sangat memahami maksud daripada ayat itu. Mereka yang mengalami. Dan mereka belajar dari Nabi. Mereka belajar dari Nabi bukan hanya ayat-ayat Al-Quran dari sisi bacaannya. Bahkan mereka mempelajari dari sisi maknanya juga. Kata sebagian sahabat, kunna la natajawaz 10 ayat hatta na'lama fiha min halalin wa haram. Kita nggak pernah melewati 10 ayat sampai kita tahu dulu halal dan haram yang ada dalam ayat itu. Kalau sudah tahu, pindah ayat yang lain. 10 lagi, pelajari lagi. Mengetahui hukum-hukumnya, makna-maknanya, pindah lagi 10 berikutnya. Begitu para sahabat. Jadi mengerti benar, bukan hanya bacaannya, sampai pada makna-maknanya mereka tahu. Bahkan, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama dan ajari dia tafsir Al-Quran. Jadi dengan ini para sahabat Nabi SAW, ya, ucapan-ucapannya dalam menjelaskan Al-Quran sangat diterima. Karena seperti yang tadi kita jelaskan. Kalau dari para sahabat misalnya kita kurang mendapati keterangan dari tabi'in. Tabi'in itu mengambil dari para sahabat ilmunya. Sebagai contoh misalnya Mujahid bin Jabr
dan para ulama yang lain, Qatadah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, ya, Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain. Mereka itu belajar dari para sahabat. Dan yang khusus masalah tafsir misalnya, murid-murid Ibnu Abbas banyak spesialis belajar tafsir. Mujahid bin Jabr sampai mengatakan, "Arabtul Quran ala Ibnu Abbas 3 marrat." Saya hadapkan Al-Quran ini kepada Ibnu Abbas sampai 3 kali. Aqifuhu inda kulli ayah. Saya hentikan Abdullah bin Abbas setiap ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Berhenti. Artinya apa? Terangkan. Satu ayat lagi, artinya apa? Terangkan. Terus sampai khatam. Enggak cukup 1 kali. Sampai 3 kali khatam di hadapan Abdullah bin Abbas, Imamul Mufassirin, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama kami mengatakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuk. Kalau kamu dapati tafsir dari Mujahid, cukup buat kamu sudah. Karena dia seperti ini keadaannya. Ya, khonudina azzakumullah, ini metode tafsir dalam Islam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam mukadimah tafsirnya, diterangkan seperti ini tafsir yang benar. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam usul tafsir menyebutkan seperti ini tafsir yang benar. Ya, kalau tafsir sekedar dengan akal-akalan, ini semata-mata dengan akal, salah. Caranya dulu kamu sudah salah. Seandainya benar, ini kebetulan saja, caranya tetap salah. Apalagi salah, ya sudah salah 2 kali dia. Nah, kalau mau nafsirkan dengan akal, ya akal ini harus dibekali ilmu dulu. Harus merujuk kepada tadi yang kita sebutkan, kalamullah, kalam Rasul, kalam para sahabat dan tabi'in. Baru dia simpulkan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Seperti itu. Tidak butuh kepada hermeneutika atau yang lain yang diambil dari orang-orang kafir. Kemudian ikhwanuddin azzakumullah, sebab yang ke berapa? 3, ya. Banyak sebabnya. Kita sebut beberapa saja yang penting. Di antara sebabnya juga, yakni sebab kesesatan mereka adalah karena mereka terbelalak dengan kemajuan orang-orang barat. Ya. Kemajuan teknologi mereka, ilmu pengetahuan. Kemajuan-kemajuan yang mereka capai membuat mata orang-orang jil terbelalak. Dari mana kita tahu itu? Karena mereka selalu beralasan, seringkali beralasan ketika menolak hukum, bahwa ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, mereka maksudnya perkembangannya budaya-budaya barat itu, atau pengetahuan dan teknologi mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka di antara sebab kesesatannya karena terpengaruh oleh kemajuan-kemajuan itu. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mau jujur, kemajuan itu kan ya terutama dalam bidang teknologi tadi, pengetahuan teknologi. Kalau adab mereka, akhlak mereka itu maju atau tidak maju? Ya, mundur saja sampai terjungkal belakang. Orang-orang mereka melebihi orang-orang jahiliyah dulu. Ya, kembali seperti jahiliyah, bahkan lebih parah daripada jahiliyah. Zinanya, khamrnya, judinya, pergaulan bebasnya, ya, dan lain-lain. Enggak, sangat jelek. Kalau dulu di zaman Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala melaknati orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat mendengar itu heran. Ya Rasulullah, wa hal yal'anu ar-rajulu walidayhi? Apakah ada
orang yang melaknati kedua orang tuanya. Para sahabat heran. Di zaman itu nggak pernah terdengar. Ya, walaupun jahiliyah sebelum datangnya Nabi, kemudian setelah itu, apalagi setelah Islam, nggak pernah terdengar yang namanya seorang anak mencerca orang tuanya. Keheranan mereka. Tapi katakan, nah, ya ada. Kok ada? Bagaimana Nabi jawabnya? Yal'anu abawai ar-rajul fayal'anu abawaihi. Yal'anu abar rajul fayal'anu, yasubbu abar rajul fayasubbu abah, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Yaitu dengan dia mencela bapak seseorang, akhirnya orang itu membalas, mencela bapaknya. Ia mencela ibu seseorang, akhirnya dia membalas, mencela ibunya. Jadi maksud Nabi ada, walaupun tidak langsung, yaitu dia melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain mencela kedua orang tuanya sendiri. Ini dulu, zaman dulu, seperti ini, ya. Kalau kita sekarang berkata, ada seorang anak mencaci orang tuanya, heran kita? Enggak heran. Seandainya kita ngomong ada seorang anak membunuh orang tuanya, ya sudah agak biasalah telinga kita ini. Benar. Nah sekarang kalau begitu baik mana? Dari si akhlak jahiliyah dulu atau sekarang? Ternyata zaman sekarang lebih parah daripada jahiliyah dalam banyak hal. Dalam syiriknya, dalam akhlaknya, seperti itu. Ini kalau mau jujur. Jadi kemajuan yang mereka capai hanya dalam bidang teknologi, pengetahuan semacam itu, yang sebetulnya kita gampang, kita tinggal beli saja bisa kalau seperti itu. Orang-orang Indonesia mungkin belum mencapai kepandian mereka dalam hal seperti itu, dan sebagian sudah bisa. Tapi tinggal kalau punya duit kan beli saja bisa. Bikin roket secanggih-canggihnya, nah, saya punya duit nih, ya beli. Begitu kan? Kecanggihan teknologi itu seperti itu, tinggal kita beli. Dan satu hal yang wajar kalau mereka maju dalam hal itu, karena detik-detik mereka untuk itu. Bukan mikirkan akhirat, tapi mikirkan itu. Allah katakan ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu perkara yang lahiriah dari urusan dunia ini, tapi mereka lalai dari akhirat. Jadi pantas kalau mereka maju itu karena detik-detik mereka ya untuk itu. Mereka keras keringat, banting tulang untuk itu. Wajar saja. Kalau kita tidak seperti itu, kita alhamdulillah bisa bagi waktu untuk ibadah, untuk maisha. Mereka maju, bikin HP, bikin apa, komputer, ya sudah bisa beli, gampang. Ya, begitu saja kan. Kok mesti terbelalak dengan kebajuan mereka sampai akhirnya mengatakan nggak pantas hukum-hukum Islam ini karena bertolak belakang dengan perkembangan zaman. Untuk apa seperti itu? Dan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah mengisyaratkan akan adanya orang-orang semacam ini. Ya. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, farihu bima 'indahum minal 'ilm, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, tatkala para rasul mereka datang dengan keterangan-keterangan yang nyata, bukti-bukti yang akurat, farihu bima 'indahum minal 'ilm, mereka justru berbangga dengan ilmu yang mereka miliki. Ya, nggak mau menerima keterangan para rasul, dalil para rasul dengan alasan mereka memiliki ilmu. Bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Akibatnya azab yang mereka perolok-olok mengepung mereka, menimpa mereka. Ikhwan fillah azakumullah, ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita tentang orang-orang semacam ini. Ketika datang wahyu dari Al-Qur'an menentukan hukum ini dan itu, ditolak dengan alasan mereka lebih karena mereka berbangga dengan ilmu yang mereka miliki. Sama persis dengan orang-orang tadi.
berbangga dengan ilmu pengetahuan yang ada, lalu dipakai untuk menolak ajaran para nabi. Oleh karenanya dalam kitab Fathul Majid disebutkan faedah dari ayat ini, ya, di antara faedahnya adalah tidak bolehnya terkecoh dengan apa yang dimiliki ahlul batil dari ilmu dan pengetahuan. Tidak boleh terkecoh dengan apa yang dimiliki oleh ahlul batil dari ilmu dan pengetahuan. Masya Allah, para ulama menyimpulkan dari ayat-ayat dengan kesimpulan yang sangat indah karena terbimbing dengan wahyu. Ya, tak boleh terkecoh dengan apa yang mereka miliki, kecanggihan teknologi yang mereka miliki, tak boleh. Nah, ikhwan fillah azakumullah, berikutnya di antara sebab kesesatan mereka orang-orang kecil juga adalah salah dalam mensikapi orang-orang yang salah juga, terutama dalam hal ini ketika mereka mensikapi orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai Islam garis keras. Ya, orang-orang Jawa ini ketika mensikapi orang-orang yang dianggap oleh mereka berhaluan garis keras, ya, mereka bantah. Nah, mereka bantah dengan makalah-makalah yang semacam tadi, dan itu ditegaskan oleh siapa? Ulil Absar sendiri, bahwa tulisan-tulisannya, terutama yang berjudul menyegarkan kembali pemahaman Islam, ini dia bikin untuk menandingi orang-orang yang dianggap olehnya berhaluan keras. Nah, kita perhatikan, khonfidina azakumullah, kalau kita mensikapi orang-orang yang keras, orang-orang yang salah dengan cara yang salah, maka akan semakin menambah kesalahan. Ya, akan semakin menambah kesalahan. Bukan begitu caranya mensikapi orang-orang yang salah. Ketika ada orang yang salah, harus kita sikapi dengan cara yang benar. Ini sebagai salah satu contoh yang terjadi pada Jil. Dan kalau kita menengok sejarah, ya, bid'ah-bid'ah muncul, di antara sebabnya adalah semacam ini. Bid'ah orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah tampil kapan? Setelah munculnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini sangat keras. Mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Begitu saja dikafirkan, tanpa menengok apa keyakinannya, tanpa melihat kaidah-kaidah yang syar'i. Pokoknya yang berdosa ya kafir, kata orang Khawarij. Orang Murji'ah nggak terima, kok begitu? Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Nggak bisa kalau seperti itu. Kita sebaliknya, ya, orang yang berdosa terserah mau dosa apa. Kalau dia masih iman dalam dirinya, dia ucapkan dengan lisannya, maka dia mukmin. Dia mau berbuat apa saja, imannya tetap sempurna. Amal anggota badan ini bukan termasuk iman. Yang namanya iman itu yang ini, dalam dada ini, yang dia ucapkan itu saja. Perbuatan bukan termasuk iman, sehingga mau berbuat apa saja terserah. Imannya tetap sempurna, seperti imannya para sahabat, bahkan seperti malaikat, bahkan seperti para nabi dan rasul. Wah, ini akibatnya karena tadi membalas bid'ah dengan bid'ah juga, mau menang-menangan. Jadinya seperti ini, muncul lagi bid'ah Murji'ah. Tadinya cuma satu, Khawarij tambah satu, jadi Murji'ah. Khawarij lawan Murji'ah, semakin banyak kesesatan. Muncul lagi yang ketiga, orang-orang Mu'tazilah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam majelisnya
ketika menerangkan kepada murid-muridnya, datang seorang bertanya, "Ya Imam ad-din, wahai imam agama ini, ya, ada orang semacam ini, sedikit-sedikit mengkafirkan. Kalau orang yang berdosa dianggap kafir, mereka ini disebut khawarij. Ada lagi yang lain, mengatakan bahwa amal anggota badan bukan iman. Jadi mau berbuat apa saja boleh, imannya tetap sempurna. Mereka ini disebut murji'ah. Terus mana yang benar, wahai imam?" Al-Hasan al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar di kalangan tabi'in, tidak langsung menjawab. Diam sejenak berpikir untuk menjawab dengan jawaban yang tepat. Tiba-tiba seorang dari murid-muridnya lancang. Sebelum gurunya menjawab, dia sudah menjawab dulunya. "Saya mau menjawab. Ya, orang yang berdosa besar tidak disebut mukmin, tidak pula disebut kafir. Dia di tengah-tengah antara iman dan kafir. Fi manzilah baina manzilatain. Kalau orang Khawarij menyebut kafir, saya tidak menyebut kafir. Kalau orang Murji'ah menyebut mukmin, saya tidak menyebut mukmin. Dia di tengah-tengah." Ya. Kemudian dia pergi. Ya, di tempat lain, maka Al-Hasan al-Basri mengatakan, "I'tazala 'anna Wasil." Wasil namanya tadi Wasil. Wasil memisahkan dari kita. Ya, tempatnya memisah, akidahnya juga memisah. Jadilah namanya Mu'tazilah, kelompok yang memisah. Ini, kalau kita melihat tadi 3 kelompok ini, ya, terutama yang Murji'ah dan Khawarij, Mu'tazilah, bagaimana sampai muncul dan sampai sesat? Karena tadi, ya, bereaksi, tapi dengan cara yang salah, menanggapi kesalahan dengan kesalahan pula, menanggapi bid'ah dengan bid'ah pula. Hanya timbul bid'ah yang baru dan kesalahan yang baru. Semakin jauh. Tidak seperti itu caranya. Ya, semuanya itu salah tadi. Yang benar, ya, bahwa iman itu adalah keyakinan dalam kalbu kita, ucapan dengan lisan kita, dan amalan anggota badan kita. Bisa bertambah, bisa berkurang. Orang yang banyak beramal, ya imannya tambah. Orang yang kurang amalnya, ya berkurang imannya. Orang yang semakin berilmu, semakin tambah imannya. Orang yang semakin takut kepada Allah, semakin tambah imannya. Yang kurang, ya kurang imannya. Begitu. Orang yang berdosa, ya dia berdosa besar. Tidak sampai dikatakan kafir. Dia masih sebagai seorang mukmin, ya, tapi imannya kurang. Tidak hilang seluruhnya. Begitu yang benar dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita mau jadikan sebagai pelajaran di sini, bahwa ternyata ada orang-orang yang sesat gara-gara seperti ini. Termasuk orang-orang kecil ini, ya, melihat orang-orang yang dinilai keris keras, mau menanggapi tapi tidak punya ilmu, akhirnya ditanggapi dengan salah pula. Jadilah semakin sesat dan semakin jauh dari agama ini. Ikhwan fillah azakumullah, di antara sebab kesesatan mereka juga, ya, adalah karena sikap sombong dan tidak mau tunduk kepada syariat. Ya. Kalau kita membaca makalah-makalah mereka, dan lebih baik tidak usah membaca. Bahkan jangan bikin sakit hati. Bahasa-bahasa yang sangat merendahkan Islam dan muslimin, ya, sangat menghinakan, sangat membuat sakit. Nampak sekali kesombongan mereka terhadap agama Allah. Yang namanya sombong, seperti kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ini yang namanya sombong. Dua-duanya ada pada orang-orang jin. Begitu merendahkan muslimin, ya, dan menolak kebenaran. Menolak kebenaran dengan merendahkan kebenaran itu dan yang memeluk kebenaran itu.
Ini sangat nampak pada ungkapan-ungkapan mereka. Dan rupanya ini juga warisan Abu Murrah tadi. Ya, siapa Abu Murrah? Iblis. Ini kibir ini, ya, juga warisannya dia diwarisi. Jadi rupanya banyak warisan yang dia dapati dari iblis ini. Di antaranya ini sikap sombong. Kenapa iblis sampai dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena tidak mau menaati perintah Allah, karena sikap sombongnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ingatlah tatkala kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau. Kenapa? Aba wastakbar, menolak dan sombong dia. Ya, karena sombongan tadi akhirnya dia dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ini diwarisi oleh komplotan, ya, gerombolan jil ini. Dengan sombongnya mereka menolak ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, apa yang kemarin saya sebutkan, ulil ini mengatakan apa? Ya, tanpa rasa kikuk saya mengatakan tidak ada hukum Tuhan. Sombongnya seperti ini. Ya. Dia dikatakan sebagai seorang santri, mertuanya, menantunya kiai. Ya. Kata Gus Dur, tidak diragukan lagi kredibilitasnya sebagai seorang santri. Ya sudah, nggak apa-apa sebagai santri, saya nggak mengingkari. Tapi yang namanya santri itu macam-macam. Ada santri nakal, ada santri rajin, ada santri malas, ada santri yang Masya Allah. Nah, kalau seorang santri sampai mengatakan tidak ada hukum Tuhan, ini santri apa? Dia belajar apa tidak ketika nyantri itu? Kok nggak ada hukum Tuhan ini gimana? Ya, sekolah di Libya, mana hasil sekolahnya itu? Nggak ada hukum Tuhan itu. Hukum muamalah, ya, perdagangan, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadaikan, dan lain-lain macam-macam sekali dalam Islam. Barangkali itu, ya, kalau misalnya semuanya jadi satu, mungkin seperempatnya itu dikatakan tidak ada hukum Tuhan. Na'udzubillah dari apa yang dia katakan. Dan banyak lagi orang-orang seperti itu dengan sombongnya menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang namanya Masdar Mas'udi, mengatakan apa? Haji itu kok banyak kurban seperti itu, sudah ganti saja waktunya. Jadi haji bukan bulan Dzulhijjah saja. Kata dia, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang telah diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi haji Syawal saja dibagi-bagi itu, ya, biar nggak terlalu ramai. Ini salah satu solusi biar tidak terjadi kecelakaan. Ya, hari Arafahnya kapan kalau gitu? Ya. Ini macam-macam, aneh-aneh, nyeleneh. Ya, kata para ulama rahimahullah, la yaji'u bisyad illa rajul syad. Tidak ada yang datang dengan pendapat yang nyeleneh kecuali orang yang nyeleneh. Ya, semacam ini. Haji yang kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku haji kalian. Ya, contoh aku bagaimana aku haji. Nabi haji ketika itu pada bulan yang kita ketahui. Ya, mulai tanggal 8 pelaksanaan hajinya sampai tanggal 13. Ya, kalau haji tamattu, umrahnya yang penting pada bulan-bulan haji. Nanti hajinya pada tanggal itu. Nabi katakan seperti itu. Khudhu anni, ambil dariku. Fala'alli la alqakum ba'da hadha. Barangkali aku tidak ketemu lagi dengan kalian setelah ini. Itu pesan Nabi. Ini yang ngaku umat Nabi Muhammad, Masdar Mas'udi ini mengatakan, sudah nggak usah bulan Dzulhijjah, bulan lain saja. Ya. Tidak ada rasa tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin rasa malu pun sudah hilang. Mana rasa malunya kepada Allah, kepada Rasulnya? Dan banyak lagi pendapat-pendapat mereka yang begitu nyeleneh.
Ikhwan fillah azakumullah, berikutnya sebelum kita akhiri majelis ini, di antara kesesatan mereka juga al-ujmah. Al-ujmah itu apa? Lawan daripada Arab. Ajam itu lawan daripada Arab. Jadi kata al-ujmah artinya ketidakmampuan dalam bahasa Arab, kurang mampuan dalam bahasa Arab. Seperti kita tahu bahwa Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab, hadis Nabi dengan bahasa Arab, sehingga orang yang memahami dengan benar harus mengerti bahasa Arab. Kalau ada orang yang setengah-setengah atau seperempat-perempat, ya, tidak benar-benar menguasai bahasa Arab, lalu ingin memahami Al-Quran dan Sunnah hanya sebatas dengan ini, maka akan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, ditanya, "Ara'aita ar-rajul yata'allam al-Arabiyyah liyuqima biha lisanah wa yuqima biha mantiqahu?" Apa pendapatmu wahai imam, seorang yang mau belajar bahasa Arab dengan tujuan untuk meluruskan bahasanya, ucapannya, untuk menegakkan kata-katanya supaya sesuai dengan kaidah-kaidah, tidak salah-salah. Apa jawab Al-Hasan? "Na'am, falyata'allamha." Ya, harus belajar. Dianjurkan untuk belajar. Kenapa? Fa innar rajul yaqra'u bil ayah faya'yahu tawjihaha fayahliku. Karena ada orang yang membaca ayat, lalu ia tidak mampu memahami, tapi dia paksakan untuk memahami dengan kemampuan bahasa yang sedikit tadi. Akhirnya dia binasa. Ya. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, "Ahlakatkum al-ujmah, tata'awwaluna al-Qur'an ala ghairi ta'wil." Kalian binasa karena sebab ketidakmampuan kalian dalam bahasa Arab. Kalian tafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan tafsirnya. Tepat sekali. Orang-orang kecil tadi, ya, tidak lebih pintar dari Zamakhsyari, ya, penulis kitab tafsir Kasyaf. Tidak lebih pintar daripada Amr bin Ubaid. Tidak lebih pintar daripada Ahmad Du dan lain-lain dari orang-orang yang, ya, dianggap mengerti bahasa Arab, bahkan sebagai pakar bahasa Arab. Mereka belajar di pesantren, di Libya, di Mesir, seperti itu. Lalu mau memahami Al-Quran dengan kemampuan mereka yang terbatas itu. Ya, kalau sesuai dengan bahasa Arab yang mereka ketahui saja, kalaupun sesat mungkin ya nggak begitu jauh. Tapi malah mereka pakai tadi hermeneutika, tafsir apa yang membuat istilah sendiri dan lain-lain, semakin sesat. Nah, khonudin azakumullah, seperti yang kita tahu bagaimana mereka menafsirkan jilbab, mereka menafsirkan Islam, mereka menafsirkan kufur, karena tadi al-ijma. Mereka memahami ayat kayak tadi al-hajju asyrum ma'lumat dengan pemahaman mana? Ya, khonudin azakumullah. Jadi di sini kita mengetahui beberapa sebab yang dengan itu mereka semakin jauh dari agama ini. Orang-orang yang seperti tadi saya sebut Az-Zamakhsyari itu dalam bahasa luar biasa. Bahkan para ulama sebagian merujuk kepada pengertian-pengertian bahasa yang dia sebutkan dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Tapi ternyata sekedar kemampuan bahasa tidak cukup. Buktinya dia jadi seorang tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga seperti itu. Ya, tokoh Mu'tazilah, ahli bahasa tapi tokoh Mu'tazilah. Dan banyak lagi yang lain. Apalagi sekelas mereka, orang-orang kecil ini. Apalagi belajarnya saja di Amerika. Ya. Ada lagi yang belajar dari Romo, Sang Kristen, Ahmad Wahid, dididik oleh Romo-Romo itu, kemudian jadi pemikir Islam. Kemana? Ini sumbernya dari Romo. Ya, sampai mengatakan masa tega Allah memasukkan Romo itu ke neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan berbagai macam alasan atau sebab-sebab yang lain, di antaranya mungkin yang sangat menonjol, misalnya mengikuti hawa nafsu. Ya, ini jelas
Orang yang mengikuti selain ajaran Nabi artinya mengikuti hawa nafsu. Ini menjadi penyebab, termasuk penyebab terbesar sesatnya mereka. Lebih lagi, ya, cipratan-cipratan dana, aliran-aliran dana dari orang-orang kafir ini juga perannya besar. Karena mereka sendiri, ya, kata orang, tidak konsekuen dengan kaidah-kaidah mereka. Ada yang memberitahu bahwa ketika mereka coba, kalau semua agama sama, kamu murtad saja, nggak mau. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka juga sesat atau melontarkan lontaran-lontaran yang seperti itu, gagasan-gagasan yang seperti itu. Karena ini banyak bantuan dari organisasi-organisasi kafir, Asia Foundation, Ford Foundation dan lain-lain. Muncul dana dari mereka, dan mereka sengaja menghidupi orang-orang seperti ini untuk menghancurkan Islam. Ya, dari dulu sejarah membuktikan orang-orang hal-hal yang seperti ini. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain dalam pembahasan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.